Pertama-tama tidak lupa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmatnya kepada kita bersama, di mana Allah berikan kita sehat, Allah berikan kita umur, dan berbagai nikmat yang tidak bisa kita hitung, teman-teman. Begitupun selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menjadi zaman yang terang benderang seperti sekarang ini, dan juga dengan banyak bersalawat insya Allah kita berharap akan mendapat syafaatnya beliau kelak di yaumil akhir. Teman-teman, pagi ini Bunda akan mencoba kita mengevaluasi apa yang kita alami beberapa waktu ini, di mana hampir semua merasakan bahwa penjualannya melambat, betul tidak? Ya, jadi teman-teman, yuk kita evaluasi kenapa itu bisa terjadi. Ya, jadi ada beberapa hal yang Bunda dapatkan adalah pertama, penjualan kok melambat sekali ya. Yang kedua adalah kok banyak sekali mitra-mitra yang PHP ya, yang sudah mau bergabung tapi masih belum closing ya, yang sudah mengisi formulir tetapi nggak transfer dan sebagainya ya. Jadi intinya adalah new marketnya juga lambat dan existing marketnya juga lambat. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Yuk kita evaluasi ya. Kemarin hasil diskusi Bunda dengan Miss Laili, Bunda mencoba juga bahwa mengevaluasi diri. Dan betul apa yang disampaikan Miss Laili, melambatnya kita penjualan ya, ada beberapa faktor. Nah, ada memang faktor tertentu di mana pada bulan-bulan tertentu itu ada di bidang yang kita jual itu akan ada masa pasang surutnya ada ya. Terus kemudian nanti pada masa-masa naiknya itu ada ya, baik itu di usaha ayam goreng kita sudah mempunyai pola. Jadi bulan-bulan ini omset ini pasti bagus nih. Bulan-bulan ini nih, dan itu terpola dari tahun ke tahun. Begitupun dari bidang kosmetik dan sebagainya. Nah, tetapi itu tidak boleh menjadi alasan buat kita. Ya, jangan itu menjadi alasan memang sekarang lagi masanya turun untuk kosmetik. Nah, kita cari pembenaran bahwa perusahaan ini juga turun, mencarikan persamaannya, dan ini tidak boleh kita buat menjadi mindset. Tapi memang kenyataannya ada bulan-bulan tertentu yang melambat di berbagai macam produk. Nah, apa yang harus kita evaluasi teman-teman adalah pertama cara kita. Karena yang bisa kita kendalikan adalah diri kita, yang bisa kita perbaiki adalah diri kita, yang bisa kita pacu adalah diri kita. Yuk kita mencoba melihat yang kita lakukan saja, teman-teman. Waktu bisa kita mempunyai pada tahap awal kok saya kayaknya 100-200 box itu cepat sekali keluar. Kenapa sekarang kok begitu sulit? Nah, yuk kita evaluasi. Yang pasti, dari diri kitanya sendiri juga melambat melakukannya. Kalau kita melakukan dengan pola yang sama, kemudian terus ditingkatkan, tidak mungkin akan melambat. Nah ini, dan itu betul-betul Bunda juga merasakan dan mengakui itu adanya. Di saat awal itu, kenapa kok bisa menghabiskan 200 box dari yang belum bisa menghabiskan 200 box itu dalam waktu 5 hari. Nah, pola itu harusnya kita jadikan patokan. Oh, yang saya lakukan ini. Ya, yang waktu itu saya menelpon sehari bisa 20 orang. Nah, apakah sekarang dengan kondisi sekarang kita melakukan hal yang sama tidak?
Nah, setelah saya mengevaluasi diri, ternyata betul bahwa kitanya sendiri yang melambat melakukan. Harusnya yang kita lakukan adalah dengan pola ini, pola A ini, saya bisa mendapatkan omset sekian. Sekarang apa yang harus saya lakukan adalah A+. Tapi yang sering kita yang kenyataannya yang banyak kita lakukan adalah bukannya A+ tapi A-. Artinya apa? Berkurang polanya daripada yang sudah ada. Nah, ini yang ternyata perlu kita lakukan evaluasi setiap saat, teman-teman. Nah, di saat misalnya di saat para GR ini bisa mengeluarkan 1000 box per minggu. Nah, yuk kita ingat apa yang kita lakukan. Oh, ini yang saya lakukan. Oh, posting sosmednya sangat gencar. Kemudian berusaha membuat postingan-postingan yang menarik, yang membuat orang penasaran dan sebagainya. Kemudian di semua sosmednya postingannya kencang, kemudian menelpon orang setiap hari itu misalnya 20 orang, ya, dari pertemanan yang ada atau dari VO yang didapatkan, ya, kemudian dari mana saja data yang didapatkan, tetapi terus melakukan 20 orang sehari tidak boleh kurang. Nah, ternyata pada saat itu seorang GR bisa mengeluarkan 1000 box per minggu. Nah, sekarang kok 1000 box, boro-boro 1000 box, kadang bahkan 100 box seminggu aja kok berat. Nah, itu yang kemarin banyak dikeluhkan oleh teman-teman dan juga Bunda sendiri, ya, merasakan itu. Ternyata itu tidak boleh kita maklumi. Artinya apa? Berarti memang kerja kita yang menurun. Itu sudah pasti. Hasil kerja itu pasti akan seimbang dengan fighting kita. Ya. Nah, ternyata begitu Bunda adakan evaluasi beberapa hari ini, betul. Memang kenyataannya kita yang melambat. Ya, bukan kenapa ya kok sekarang itu susah dijual, bukan. Pola kitanya yang melambat. Ya. Dan ini yang harus kita lakukan, teman-teman. Ya, dan ini kelebihan yang dipunyai oleh Miss Laili, di mana semua itu dia akan catat polanya. Ya, bahkan sekarang dengan punya baby itu dia betul-betul catat. Oh, jam sekian baby ini bangun untuk ASI. Kemudian jam sekian dia akan pup, jam sekian dia akan buang air kecil dan sebagainya. Nah, itu ternyata itu polanya juga ada. Polanya ada sehingga dia berusaha mengatur jadwal dia dengan pola itu, menyesuaikan diri. Nah, sekarang begitupun dengan kita. Di saat kita dulu bisa menjual dengan kencang, pasti ada polanya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, inilah yang harus kita evaluasi, teman-teman. Dan juga untuk new market, ya, untuk new market sering batal. Kenapa? Nah, itu yang kedua, ya. Yang tadi kalau mungkin lebih kepada existing market, kenapa melambat? Ya, yang jelas berarti hampir semua tim kita melakukan pola yang melambat juga. Ya, melakukan kegiatan salesnya, kegiatan marketingnya, kegiatan YQ-nya juga melambat. Nah, itu yang terjadi, teman-teman. Nah, yang kedua, untuk new market, kenapa sih kok sering batal? Nah, ini perlu kita perbaiki dua hal. Ya, yang pertama adalah perbaiki tirakatan kita. Mesti ada tirakatan kita yang tadinya selalu kita lakukan, sekarang kelupaan. Ya, coba kita ini lagi, evaluasi lagi, kita ingat-ingat lagi. Kemudian masihkah kita istiqomah menulis ini to-do list habluminallah kita, ya. Kemudian juga to-do list harian kita secara keseluruhan. Masihkah kita istiqomah melakukan itu? Nah, ini. Jadi kita perbaiki, teman-teman. Pertama, kita perbaiki tirakatan kita, dan kemudian yang kedua adalah perbaiki cara kita. Ya, mungkin di dalam di dalam follow up after seminarnya kita belum mantap menggunakan alternative choice. Masih dengan pertanyaan terbuka. Nah, ini ternyata juga contoh kecil saja, teman-teman. Nah, karena orang itu
selalu cenderung menjawab apa yang kita tanyakan yang bagian belakangnya. Terus contoh pertanyaan terbuka begini, bagaimana Ibu jadi bergabung enggak? Nah, maka orang cenderung menjawab enggak. Jadi kita kembali pertajam alternatif choice kita, ya, supaya closing rate kita meningkat, teman-teman. Jadi closing rate 100%-nya bisa meningkat dengan mempertajam, ya, follow up kita after seminar, dan itu sangat bergantung dengan jam terbang. Semakin banyak kita melakukan, maka closing rate kita akan meningkat. Ya, kalau sekarang closing rate-nya masih lemah sekali, ya kita terus melakukan dengan lebih optimal lagi, lebih banyak lagi melakukannya, sehingga itulah yang menentukan jam terbang kita, teman-teman. Nah, yang ketiga adalah yuk kita perbaiki skrip doa kita. Ya, sudah benarkah doa kita, ya, segala macam aktivitas kita betul-betul sudah kita bawa ke di dalam doa kita apa tidak? Nah, jadi kemarin ya kita berbicara seperti kayak ke teman aja. Ya Allah, kemarin-kemarin kok omset saya melambat banget ya Allah. Ya, aku salah apa ya Rob? Ya, mohon tunjukkan aku ya Allah. Nah, dan sekarang saya minta ya Allah tolong gantiin. Ya, ya Allah, aku minta minggu ini omsetku yang kehilangan kemarin-kemarin tolong digantiin ya Allah. Ya, datangkan konsumen yang banyak kepada hamba ya Allah, konsumen WTU yang banyak kepada hamba ya Allah, dan juga datangkan mitra-mitra handal kepada hamba, dan mampukan hamba membimbing mereka ya Rabb. Nah, kita perbaiki, kita lengkapi lagi doa kita, ya. Jadi skripnya kalau perlu kita tulis teman-teman, ya. Nah, dan kemudian kita di setiap saat kita berdoa dengan skrip yang semakin baik, ya. Nah, ini. Oke, teman-teman. Nah, kemudian juga minggu kemarin itu masih saja ada yang mempertanyakan masalah marketplace. Di mana ada yang orang-orang yang baru kaget dengan marketplace, ya, dengan Shopee dan sebagainya, ya. Nah, dan dari 9.000 akun yang ada waktu itu, Miss Laili sudah berhasil menutup itu sekitar hampir 7.000 sekian, ya. Nah, sekarang masih ada sekitar 120-an. Tetapi ingat teman-teman, orang yang memang maksudnya ingin menjual di bawah harga itu akan terus berusaha. Ditutup akun ini, dia akan membuka yang baru. Jadi sekali lagi kita jangan berfokus ke situ, dan kalau kita berfokus ke situ maka kita akan mendapatkan konsumen ataupun calon mitra yang selalu berfokus juga ke situ. Ya, bukan kita tidak boleh, tapi kita hanya bisa membuat kepada mereka adalah rasa ragu, di mana kita katakan kepada mereka, ya, kalau Bunda biasanya mengatakan begini, memang ada banyak di marketplace itu yang murah, tapi apakah itu asli? Kami tidak bisa menjamin. Kalau teman-teman mau membeli di marketplace, silakan, tetapi pastikan minta nomor anggotanya, minta nomor member dia di YQ. Pasti dia tidak akan mau memberikan. Ya, nah kalau begitu, kalau kami ini membernya, tunjukkan teman-teman. Ini keanggotaan resmi kami. Jadi kalau terjadi apa-apa, ya kami bisa mempertanggungjawabkan, bisa bersama Laili Center akan mencoba mengatasi masalahnya. Tapi kalau Ibu atau Bapak membeli di marketplace, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, jadi itu teman-teman. Kita hanya bisa membuat mereka ragu. Ya, masa sih untuk Ibu minum, untuk produk yang akan masuk ke dalam tubuh kita terfokus hanya dengan selisih beberapa rupiah saja. Nah, jadi dientengkan permasalahan itu teman-teman. Nah, kita sampaikan seperti itu ya untuk marketplace. Oke. Nah, kemarin juga ada permintaan dari mitra untuk bagaimana Laili Center ini bisa menyediakan dokter untuk konsultasi.
Dan ini ternyata tidak bisa, teman-teman, karena kita bukan obat. Jadi perusahaan-perusahaan yang menggunakan konsultasi itu adalah yang mereka terdaftar di BP POM-nya adalah sebagai obat. Tapi kalau hanya minuman, makanan, kesehatan itu tidak bisa. Ya, jadi itu mohon maaf, bukannya tidak mau pusat menyediakan itu, tapi memang tidak dapat izin dari BP POM. Jadi nanti bisa akan dipertanyakan oleh BP POM bahwa apakah ini obat atau bukan. Ya, itu diantaranya beberapa pertanyaan yang sudah Bunda diskusikan dengan Miss Laili. Ya, jadi insya Allah dengan apoteker yang bisa seperti Miss Hera kemarin itu, ya insya Allah rasanya cukup, teman-teman. Ditambah dengan kita sendiri terus mencoba mencari literatur yang mendukung tentang produk ini. Ya, oke teman-teman. Nah kemudian juga seperti yang sudah kita bahas juga bahwa di dalam penjualan kita itu ada online dan offline. Nah, jangan terlena, teman-teman. Teman-teman yang biasa online, kencangkan terus online-nya sambil belajar offline. Ya. Nah, begitupun sebaliknya. Orang yang biasa offline, kencangkan. Wah, sekarang lagi Omikron ini gimana kita offline? Ya, itulah salah satu tantangan, teman-teman. Setiap apa yang kita upayakan, ya, setiap apa yang kita maksimalkan, pasti akan selalu ada tantangannya. Ya, teman-teman pintar-pintarlah menggunakan kondisi ini. Bagaimana? Ya, kita berfokus kepada yang mau aja. Ada memang teman-teman kita yang takut sekali untuk ketemu ya dengan kita. Ya sudah, jangan paksakan, cukup dengan telepon. Ya, telepon yang lebih intensif. Jangan WA, teman-teman. Karena WA itu sering sekali terjadi salah pengertian. Ya, jadi sebaik mungkin telepon. Kalau dia nggak mau telepon bagaimana? Lebih baik di voice note. Jadi dia lebih bisa mendengarkan lebih jelas penjelasan kita sehingga yang ditangkap sama dia tidak salah daripada apa yang kita maksudkan. Ya, tapi sebaik mungkin gunakan adalah telepon. Nah, teman-teman jangan kita berlindung di balik kondisi Omikron ini, teman-teman. Jadi pastikan di diri kita memang ya, apakah Omikron itu ada? Ya ada, tapi sudah seperti flu biasa sebetulnya, teman-teman. Ya flu biasa juga kan penularannya cepat sekali. Ya, cepat sekali dan begitu kita ketemu teman yang sudah mulai bersin-bersin, kemudian kita ngobrol dengan dia, nggak lama habis itu nanti kita pulang kita juga udah mulai bersin-bersin, sama seperti itu. Dan insya Allah teman-teman kita tetap berhusnuzon kepada Allah dan jangan takut berlebihan, ya, karena takut berlebihan itu akan tolong di-mute dulu teman-teman kalau belum bertanya ya. Jadi takut yang berlebihan itu akan menurunkan daya tahan tubuh kita. Sehingga yang kita harus lakukan adalah apa? Terus berpikiran positif. Berpikiran terus berhusnuzon. Ya, tidak hanya kepada Allah juga kepada manusia lain. Artinya siapa? Ya calon kita, ya customer kita, mitra kita. Ya, jangan cepat kita berpikiran negatif. Ya. Nah, ternyata karena kita apa? Kita nggak tahu persis kondisi mereka seperti apa. Jadi jangan menebak-nebak. Jangan menduga yang berlebihan. Ya, suuzon yang berlebihan. Karena itu adalah merusak hati kita. Ya. Jadi terus sajalah berhusnuzon bahwa kalau misalnya kita belum misalnya dia udah janji banget begini-begini, taunya tidak ditepati, oh kita cari aja yang positifnya. Oh mungkin dia lagi repot banget. Oh mungkin ada masalah yang lagi dihadapi yang lebih urgent. Oh mungkin segala macam kejadian bisa kita jadikan sebagai husnuzon kita kepada mereka. Nah begitupun kepada Allah, harus lebih-lebih lagi kepada Allah. Untuk kita tidak boleh suuzon, teman-teman. Ya, karena suuzon itu yang rusak itu bukan siapa-siapa, tapi hati kita sendiri. Ya, jadi yuk kita teman-teman, Bunda mengajak kita belajar pelan-pelan, kita belajar membenahi diri kita, membenahi hati kita, dan juga membenahi
apa yang kita kerjakan, ya, supaya dari waktu ke waktu yang kita lakukan harus lebih baik, ya, seperti yang selalu dikatakan bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini, ya. Hanya orang-orang yang merugi yang melakukan kemarin lebih baik daripada hari ini, ya. Oke, teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman, ya. Ini beberapa yang sudah Bunda diskusikan dengan Miss Laili, dan jangan lupa insya Allah besok kita briefing dengan Miss Laili, ya teman-teman. Bunda berharap sekali masuk lebih cepat, ya, karena usahakan 5 seperempat itu teman-teman udah ini masuk, kemudian nanti biar setengah 6 itu, ya, setidaknya 5:20 itu kita udah mulai, kemudian Israeli insya Allah akan masuk di setengah 6, ya. Oke teman-teman, silakan kalau ada hal yang ingin disampaikan, ya. Jangan lupa pagi ini dimulai dengan planning kita yang sudah tersusun rapi, ya, dimana apa yang akan kita lakukan seminggu ke depan, mulai dari hari ini, besok sampai di hari Sabtu, teman-teman, ya. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, teman-teman. Halo, silakan kalau ada, silakan di-unmute atau tidak ditulis di chat juga silakan. Nah, satu lagi teman-teman adalah untuk kita bagaimana pola kita, ya, supaya tetap terjaga baik permodalan kita, kemudian bagaimana mengatur keuangan kita, ya. Ini betul-betul teman-teman kita sama-sama belajar di sini. Di mana polanya begini, seorang GR itu 2000 box. Nah, begitu sudah tinggal 1000, maka uang hasil 1000 itu langsung disetorkan. Titipkan aja, ya. Jadi di saat saya masih punya 1000, jangan dikirim dulu, nggak apa-apa. Tapi uang yang 1000 tadi titipkan. Karena kadang-kadang kita lupa, teman-teman. Kalau sudah uang numpuk, ya, ada uang numpuk, kadang-kadang ada saja godaan yang akan datang kepada kita. Sehingga akhirnya bisa terpakai lagi itu uang. Nah, jadi jangan sampai terjadi barang habis, uang habis. Nah, begitupun teman-teman yang agen. Itu kan repeat order itu kan seorang agen itu kan harusnya selalu 200 box. Begitu 200 box sudah dibeli, berarti kan kita sudah menyiapkan dana sebanyak 23 juta ini untuk kita putar. Nah, pastikan begitu udah laku 100 atau laku 50, supaya uang ini nggak kepake, titipkan pada JR teman-teman. Ya. Jadi nitip dulu gitu loh. Jangan dikirim dulu barang saya masih punya 150, tapi yang 50 ini saya titip dulu. Nah, ini untuk melatih kita untuk menggulung modal, teman-teman. Ya. Nah, kemudian sudah laku lagi 50 lagi, udah berarti tinggal 100. Titipkan lagi. Titipkan lagi. Begitu udah tinggal 50, silakan kirim misalnya seperti itu. Itu seorang agen. Begitupun ambasador. Ya, di saat teman-teman memulai misalnya dengan 20 box misalnya. Nah, begitu 10 boxnya laku, titipin kepada agennya. Ya. Saya mau RO tapi ini titip dulu DP-nya. Ya. Nanti begitu kita sudah ini, kita tinggal kirim. Ya. Jadi ini membuat kita akan terus menggulung modal, itu akan lebih mudah, teman-teman. Nah, dan teman-teman yang sebagai leader itu harus tercatat dengan rapi. Ya, si A ini, ya, nanti kita berikan contohnya, ya, kita bagaimana untuk memberikan laporan keuangan masing-masing dari mitra kita. Ya, jadi setiap minggu berikan, oh si A ini sudah menitip sekian. Nah, nanti tapi di catatan kita itu barang belum dikirim. Ada catatannya. Nanti contohnya bisa kita berikan, teman-teman, terutama untuk para GR. Nanti kita bisa berikan contohnya tentang ini pencatatan keuangan ini.
Ya, dan ini pelan-pelan kita akan belajar teman-teman bagaimana supaya jangan lagi ada uang usaha itu bercampur dengan uang uang pribadi. Nah, jadi itu bisa teman-teman lakukan pola seperti itu. Di saat berapa habis titip aja, ya. Dan kita sebagai leader pastikan kita adalah amanah. Kita bisa dipercaya. Oke, teman-teman silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Halo. Assalamualaikum. Titik, Bunda. Ya, silakan Mbak Titi. Iya, jadi gini Bunda, saya kan punya mitra. Selama ini dia beralasan nggak mau ikut briefing maupun, kelas pendampingan, eee, katanya HP-nya ini, tidak bisa untuk Zoom gitu. Terus, saya jelaskan bahwa coba pakai laptop atau, pakai komputer gitu kan. Kemarin saya infokan bahwa Selasa akan ada briefing dengan Miss Laili gitu kan, dengan owner gitu. Sebagaimana kita tahu bahwa kalau kita meeting dengan Miss Laili itu kita akan lebih semangat gitu ya untuk misalnya kita semangatnya lagi kendor, dengerin Miss Laili ceramah jadi, apa ya, semangatnya itu jadi kayak, "Oh iya saya harus begini gitu ya," maksudnya gitu. Terus akhirnya dia, terungkap bahwa, "Saya nggak mau dikejar-kejar target," gitu. Waduh kok gitu. Emang selama ini dia pengalaman, hampir semua MLM itu dia ikutin, dari yang kaleng, prudensial, apa-apa gitu sampai saya hitung sampai ada 6 macam gitu. Sebaiknya saya, jelaskan seperti apa ya, Bunda? Oke. Dikejar-kejar target. Yang bertarget di sini itu siapa? Kita kembalikan bahwa inilah kita gali dulu faktor Y dia. Ya, itu berarti belum ketemu tuh faktor Y-nya. Kalau Oh, kita udah ketemu faktor Y-nya, ya, yang bertarget itu bukan kita, tapi mereka. iya Nah, kita sendiri bagaimana? ya. Iya, dia sendiri. Jadi kita yang harus menggali supaya dia merasakan dia punya target gitu loh. Bukan dikejar-kejar target. Nah, kan kita bukan karyawan. Ya, Oh kalau ya. karyawan bisa diperintah oleh perusahaannya, kamu harus punya target sekian. Ini 1 bulannya harus sekian begitu. Kita kan bukan. Kita adalah pebisnis. Pebisnis yang punya target itu bukan orang lain, adalah diri kita sendiri. Kita sendiri, iya. Ya, jadi kita harus gali dulu. Dia sudah punya impian belum di sini, ya. Jadi kita hanya bisa membuka kepada mereka kalau seandainya kalau kamu memang ingin mencapai seperti ini, maka kan yang harus kita lakukan ini. Kita hanya sifatnya menghimbau, ya. Oh ya. Jangan kita memaksa. Nggak ada bisa kita memaksa, ya. Jadi yang selalu kita lakukan adalah kok saya belum berhasil ya mengajak dia. Jangan selalu begini, kenapa ya dia susah sekali diajak ke seminar, kok susah sekali diajak ke briefing dan sebagainya. Kenapa dia? Itu nggak akan pernah ada jawaban teman-teman. Tapi kita harus selalu, kenapa ya kok saya belum berhasil mengajak dia untuk ikut. Oh, mungkin memang dia belum punya impian di sini. Dia hanya menganggap ini sambilan, ya. Oh Ada ya. atau hanya sekedar mengisi waktu. Nah, kalau seperti itu ya nggak bisa kita kita pacu kayak apa juga nggak akan bisa, teman-teman. Oh, berarti saya harus menggali lagi nih, apa faktor Y-nya dia. Nah, jadi selalu itu. Jadi Oh, kenapa saya? Nah, ini yang harus selalu kita lakukan. Bukan kenapa dia. Nah, kan oh yang ya. selama ini kebanyakan kita lebih gampang itu kenapa dia, kan gitu. Iya benar. Dia Kenapa sih? susah banget sih, dia Ya. begini sih, dia begitu sih. Nah, itu nggak akan ada solusinya, teman-teman. Tapi kalau kita coba renungkan, kenapa ya saya kok belum bisa mengajak dia ya? Ya, saya tahu sebetulnya dia butuh. Oh, mungkin dia belum merasakan kebutuhan itu seperti yang saya lihat. Oh, mungkin dia belum melihat hebatnya usaha ini. Oh, mungkin dia belum belum melihat keuntungan-keuntungan yang dia akan dapatkan. Makanya jangan lupa di tahap awal teman-teman selalu berikan ya, apalagi di saat orang menanyakan harga kan harus harga plus 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 plus. Nah, apa plus plus plusnya ini adalah keuntungan untuk mereka, ya. Dan jangan kita pernah bercerita keuntungan untuk kita.
Jadi kita betul-betul menyampaikan kepada dia, yuk kita sama-sama, saya akan mencoba mendampingi teman-teman. Ya, jadi pasti kalau hal seperti itu dia merasa dikejar-kejar target, dia belum punya target di sini. Ya, jadi nggak jelas apa yang mengejar-ngejar dia gitu loh. Jadi coba digali lagi, Mbak Titi ya, apa faktor why dia. Dan juga jangan terlalu habis energi kita untuk satu orang. Ya, kuncinya apa? Ya bikin new market dan pelan-pelan. Karena begini teman-teman, banyak sekali pada tahap awal dulu Bunda mengajak teman-teman yang seharusnya Bunda yakin mereka mendukung kita, ternyata malah menertawakan, menolak dan sebagainya. Tapi apa yang saya lakukan? Saya terus berjalan. Akhirnya ada yang mengatakan begini, gila ya Mbak Eva ini, tetap aja dia terus jalan. Karena kadang teman kita pun melihat dulu, kita benar nggak sih komitmen? Benar nggak akan terus gitu loh. Ya, bisa jadi beberapa kali kita sudah melakukan mengajak orang itu dan sementara kita sendiri akhirnya nggak lanjut gitu. Bisa jadi ini sejarah masa lalu. Ya, dan itu melekat di pikiran dia. Nah, paling dia ini juga di kepalanya sebentar aja. Ya, yang dibilang anget-anget tai ayam gitu ya. Paling ini katanya. Kalau dia sudah berpikiran begitu, dia pengen melihat dulu dia di jalan nggak. Nah, makanya kenapa kita pentingnya new market adalah tanpa lu gue bisa jalan gitu loh. Dan itu tidak perlu kita ucapkan teman-teman. Hanya kita tekadkan dalam hati. Udahlah silakan. Kalau kamu belum mau jalan silakan nggak apa-apa. Tapi tetap disapa. Ya, tetap tunjukkan bahwa saya sudah mengajak kamu. Saya perlu mendampingi kamu. Saya berkewajiban mendampingi. Nah, itu yang selalu kita tekankan. Tapi di dalam hati kita, lu nggak mau jalan, silakan. Gue harus cari terus. Nah, itu. Sehingga kita tidak terfokus pada mereka. Dan teman-teman, waktu di Laili Award, itu sampai keluar kata-kata itu. Gila ya Mbak Eva. Kenapa? Karena orang yang saya undang di Laili Award itu adalah yang pertama sekali saya ajak di saat saya scale up Desember tahun lalu. Ya, di saat saya scale up di Surabaya pertama, karena kan dulu belum ada scale up agen ya, scale up GR. Nah, kemudian saya scale up itu bahkan kita makan bareng ini, kemudian terus saya sapa sementara ini, ayo Mas kapan mau bergabung? Ntar dulu Mbak Eva gini dengan berbagai alasan. Ya udah biarkan aja. Dan saya tunjukkan begitu saya naik jadi distributor di Laili Award, langsung saya undang dia sebagai penonton. Dan dia mengeluarkan kata-kata itu. Gila ya, Mbak Eva ternyata terus. Dan insya Allah dia akan segera bergabung. Ya, karena waktu itu juga memang kondisinya tidak pas teman-teman. Waktu Bunda ajak yang tahun lalu itu, beliau baru saja kehilangan istri. Istrinya meninggal. Ya, dan akhirnya kita ketemu dia dengan anaknya, itu adalah teman umroh Bunda. Kemudian Bunda coba menyemangati anaknya, ternyata belum. Dan alhamdulillah kemarin dia sudah mengucapkan, Pak Eva, insya Allah nanti ya saya bergabung. Saya ini baru menikah lagi. Nanti Mbak Eva jalan dengan istri saya. Ya minimal dia sudah memberikan pengakuan teman-teman. Ya, ternyata tanpa saya support dia tetap jalan gitu loh. Nah, itu yang membuat dia akhirnya mau bergabung dengan kita. Nah, sekarang kita tunjukkan itu kepada orang lain. Jadi kita hanya bisa menutup begitu juga omongan-omongan orang yang negatif, omongan-omongan orang yang menyakitkan hati, nggak usah dilawan. Ya, telan aja sebagai pil pahit. Toh pil-pil yang menjadi obat juga kan pahit-pahit teman-teman. Tapi insya Allah itu akan menjadi obat buat kita. Ya, obat apa? Obat menguatkan mental kita. Ya, jadi tekadkan aja dalam diri. Oke, lo boleh hina saya, tapi saya harus tunjukkan. Ya, kita hanya bisa menutup mulut orang, menutup orang-orang yang julid, yang kepo dan sebagainya itu adalah dengan prestasi. Bahwa ya saya tetap lanjut. Tanpa kamu saya juga lanjut. Oke? Ada lagi yang lain silakan. Ayo silakan teman-teman. Ya, saya ya.
Dengan siapa nih? Siapa dulu? Sebentar. Ya, silakan Dokter Nina, silakan. Gimana nih memelihara semangat? Semangat kadang-kadang lagi semangat, tapi kalau lagi kadang-kadang aduh hari ini kok enggak gitu. Gimana nih biar kita bisa melihara semangat supaya tetap mau aktif gitu. Oke. Yang pertama pasti kita harus punya faktor Y Dokter Nina. Kemarin juga pertanyaan sama waktu offline kemarin di rumah juga begitu. Gimana sih Bun, saya untuk tetap menjaga semangat, kadang-kadang ini banget tapi kadang-kadang hilang banget gitu. Nah, pertama kita harus pastikan kita punya faktor Y yang kuat. Karena setiap kali kita ingat faktor Y kita itu, kita langsung semangat, ya. Karena tidak ada sesuatu bisa dicapai tanpa semangat. Nah, itu yang harus kita pahami, sehingga kalau kita udah punya faktor yang kuat, saya harus mencapai ini, saya harus mencapai ini. Nah, itulah yang dulu saya lakukan ya. Boleh teman-teman juga boleh tiru, silakan. Dan bahkan sampai hari ini pun saya kalau lagi lemah semangat, saya bisa teriak-teriak sendiri. Ya, teriak untuk menyemangati diri saya. Dan itu mungkin teman-teman ada sebagian yang sudah mendengarkan bahwa dulu di saat saya merintis usaha ayam goreng saya, The Besto ini, ya, dan itu luar biasa teman-teman. Yang paling berat itu di saat krisis tahun 98, di mana ayam goreng saya tutup semua dan saya berdagang kue. Nah, dagang kue dorayaki, makanan Doraemon katanya gitu. Nah, kebayang teman-teman, setiap malam saya harus mengocok pakai tangan. Ya. Boro-boro saat itu saya punya mixer dan sebagainya yang nggak ada. Ya, satu baskom itu 30 telur itu kocok. Ya. Kemudian itu ada beberapa karena kita punya 8 ini kaki 5 saat itu, jadi harus 8 baskom. Itu saya kocok pakai tangan. Dan itu kemudian kita besoknya jualan. Tetap dengan semangat apa? Karena saya harus memberangkatkan ibu saya ke tanah suci untuk haji. Karena permintaan ibu saya saat itu adalah, nak, tolong ya tabungkan uangmu, nggak usah belikan mak apa-apa, tabungkan uangmu, mak ingin bersujud di depan Ka'bah sebelum Allah panggil mak. Nah, itulah faktor Y yang sudah saya genggam. Jadi begitu saya capek, ingat lagi, waduh saya berpacu dengan waktu, karena mak saya udah 70-an tahun lebih saat itu. Terus sementara dia punya keinginan yang kuat untuk ke tanah suci, saya harus kejar. Saya berpacu dengan waktu, nggak tahu kapan Allah panggil mak saya, gitu loh. Ya bukan berarti kita yang lebih muda tidak akan lebih cepat pergi, tidak juga teman-teman. Kita nggak pernah tahu gitu loh. Nah, tapi di saat itu saya jadikan faktor Y. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ya habis dagangan hari ini, untung lumayan gitu ya. Tapi besoknya terigu naik lagi. Setiap hari seperti itu. Dan itu sangat melelahkan saya. Saya pulang larut malam, ya pulang jualan larut malam, kemudian saya sampai di rumah udah lelah sekali. Ternyata begitu dihitung keuntungan yang tidak ya relatif tipis lah teman-teman. Akhirnya apa? Rasa lelahnya bertambah-tambah. Nah akhirnya apa? Itu saya pulang, saya langsung masuk ke kamar ibu saya. Ibu saya lagi tidur. Ya, mak, saya manggilnya mak. Mak saya tuh lagi tidur pules. Saya pelan-pelan gitu saya lihat. Saya pandangin wajahnya. Saya kembali mendengarkan, nak, mak ingin bersujud di depan Ka'bah sebelum Allah panggil mak. Teman-teman langsung saat itu juga tangan saya mengepal begini, saya teriak sekencang-kencangnya, tapi supaya mak saya jangan bangun, saya teriaknya balik bantal. Saya beginiin mulut saya dengan bantal, saya teriak, mak saya bisa, saya bisa, saya bisa. Nah, ini saya teriak sekarang aja teman-teman, darah itu mengalir ke kepala. Segala ngantuk, segala malas hilang. Kalau itu belum cukup, saya masuk lagi ke kamar anak saya. Ya, saya pandangi anak saya yang sudah tidur pules, yang saya tinggal saya mulai berjalan pagi itu dia belum bangun. Ya, saya perhatikan. Saya dengarkan kata-kata mereka yang tidak pernah mereka ucapkan. Mama, saya ingin seperti orang lain. Saya ingin bersekolah baik, Mama. Sementara saat itu teman-teman 9 bulan saya tidak bayar SPP anak saya. SD. Ya. Sampai dia tidak bisa ngambil rapot. Nah, kemudian saya ingin punya rumah seperti orang lain, Ma. Saat itu kita masih ngontrak.
saya ingin jalan-jalan seperti orang lain. Boro-boro jalan-jalan untuk makan aja susah saat itu. Nah, maka saya teriak lagi. Itu yang saya lakukan, Dok. Saya teriak lagi di balik bantal, saya teriak, doakan mama, nak mama bisa. Dah, segala lelah tadi hilang. Saya langsung, baru saya ke kamar mandi, saya coba berwudu, kemudian saya sholat. Dan itu pun semangat itu langsung saya bawa dalam doa saya. Baru saya berangkat tidur. Jadi setiap hari itu kami dulu terbiasa tidur itu cuma 2-3 jam, itu terbiasa karena kondisi. Karena saat itu adalah makan aja susah. Kita udah sarapan pagi nih, untuk makan siang tuh belum tentu apa. Nah, itu kesemangatan itu saya jaga seperti itu. Dan sampai hari ini kalau saya lagi kendor, saya sering teriak. Ya, tapi teriaknya jangan ini ya, artinya saya di kamar saya teriak, kadang-kadang di balik bantal pun saya teriak. Saya cari apa yang bisa menyemangati diri saya. Karena dengan teriak itu darah akan mengalir ke kepala saya sehingga semangat lagi. Dan dulu sering saya pergi ke pantai yang murah-murah, yang tidak berbayar dengan anak saya, ya ke Ancol yang pinggiran ya, bukan yang di ininya. Ya, kemudian anak-anak saya mandi-mandi, saya tuh teriak melawan ombak untuk melepaskan. Nah, itulah selalu saya jaga kesepakatan seperti itu. Nah, yang kedua adalah karena kita punya faktor yang kuat, itu tadi. Ya. Kemudian passion kita juga harus kita bentuk. Ya, passion kita harus kita bentuk. Nah, yang ketiga adalah kita berkumpul dengan orang-orang semangat. Ya. Karena banyak di luar sana teman-teman orang yang sudah berhenti dari YQ banyak. Nah, dan itu adalah bisa menegatifkan kita. Ya. Jangan dengarkan itu. Ya, berkumpullah dengan orang-orang semangat. Siapa di antaranya? Ya, leader-leader kita. Kemudian juga Miss Laili sendiri. Teman-teman begitu ikut scale up itu ke bawah nggak semangatnya? Kayaknya pulang dari situ tuh luar biasa semangatnya. Kenapa? Ya, semangatan itu menular, teman-teman. Makanya kalau kita mau wangi, bertemanlah dengan tukang minyak wangi. Ya. Mau semangat, ya bertemanlah dengan orang semangat. Gitu. Ya, itu hanya itu caranya, Dr. Nina. Kemudian juga kita terus belajar sehingga kita sangat paham, oh begini, oh begitu. Nah, coba kita perhatikan teman-teman, betapa banyaknya perusahaan-perusahaan lain yang kolaps di saat pandemi ini. Tapi kenapa Miss Laili ini malah berkibar dengan YQ-nya? Dengan hanya satu box kecil yang harganya cuma 165.000. Ya, tapi dia bisa menghasilkan omset yang luar biasa. Ya. Nah, kenapa itu bisa? Kita belajar. Oh, memang cara-cara yang dia lakukan adalah ini. Oh, berarti kalau saya belum kencang nih, masih berarti mungkin tirakatan saya juga masih jauh ini. Jadi kita berusaha memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Dan benar teman-teman, dengan tirakatan, dengan kita semakin dekat kepada Allah, itu semangat kita terjaga. Dan saya sangat meyakini itu. Ya. Dan kita tidak pernah duga. Saya juga tadi malam dapat lagi WA, tiba-tiba nggak tahu itu dari siapa. Ya. Dia minta produk. Saya kaget juga. Ya. Ternyata yang kepo-kepo itu tetap ada teman-teman. Tapi ada masanya dia itu akan minta kepada kita. Nah, dan itu hanya akan terjadi kalau kita terus menjaga bahwa ya saya tidak terpengaruh mau orang yang saya ajak belum pada jalan, saya tak terpengaruh. Tapi saya melihat prospek ini bagus, pembelajarannya bagus, untuk tirakatan saya juga bagus, why not saya jalan. Oke, barangkali begitu Dr. Nina. Ya, yang pengalaman saya yang saya lakukan. Terima kasih, Bun. Ya, baik. Ini siapa nih? Mbak Dia ya. Tirakatannya seperti apa? Nah, yang disebut tirakatan itu teman-teman adalah ibadah sunnah. Ibadah sunnah. Nah, ini mumpung bulan Rajab ini teman-teman. Ya, kita bisa puasa setiap hari. Puasa Rajab itu luar biasa. Ya, pahalanya luar biasa. Ini bulannya Allah. Yang dalam setahun itu kan ada 4 bulan yang bulannya Allah. Di antaranya bulan Rajab.
Ya. Nah, teman-teman, artinya bukan bulan lain, bukan bulannya Allah, tidak. Artinya pahala-pahala yang bisa kita dapatkan sangat tinggi pada bulan-bulan itu gitu. Bulan-bulan istimewa di mata Allah. Ya. Jadi kita bisa melakukan tirakatan itu apa saja, ya. Kita dengan berzikir, ya, bagaimana kita bersalawat, ya, sebanyak-banyaknya, bagaimana kita puasa, ya, puasa Senin Kemis silakan, alhamdulillah. Kemudian Daud lebih baik, ya. Nah, kayak hari ini nih, kita puasa Daud, niatnya bisa double-double teman-teman. Dapat puasa Daudnya, dapat Senin Kemisnya, dapat Rajabnya. Ya kita niatkan aja di saat kita mau sahur itu, ya kita niatkan. Semua itu sekaligus. Nah, mungkin besok nih tanggal berapa teman-teman puasa lagi, itu jatuhnya ayam molbit misalnya. Nah, kemudian itu tambah lagi niatnya. Seperti itu. Nah, kemudian ibadah-ibadah sunnah yang ditambah. Bukan ibadah wajib yang disebut tirakatan. Nah, bisa sedekahnya yang ditingkatkan, bisa baca Al-Qur'annya yang dirutinkan, kemudian bisa zikirnya yang diperbanyak lagi, kemudian bagaimana setiap helaan napas kita itu berzikir. Ya. Setiap langkah kita berjalan, langkah itu terus berzikir. Nah, ini yang kita perlu latih. Bagaimana caranya zikir kolbu dan sebagainya. Itu kita belajar dari guru-guru kita, teman-teman. Ya, dan Bunda pun sampai hari ini terus belajar. Ya, kemarin teleponan sama guru, ditambah lagi ilmunya, ditambah lagi. Memang sepertinya kita semakin banyak melakukan. Wah, kayaknya saya nggak punya waktu untuk itu. Ternyata enggak, teman-teman. Bisa kita atur. Ya, bahkan ya di saat-saat kita yang misalnya di perjalanan, ya terus saja berzikir. Ya, terus saja berzikir. Nah, itu udah tirakatan. Nah, belum lagi ya puasa, ya kemudian sholat sunnah rawatib, nah kemudian bagaimana sholat hajat, bagaimana kalau kemarin-kemarin Bunda tuh hampir selalu tahajud itu dengan tahajud 8 rakaat, witir 3 rakaat, 11 rakaat gitu. Ternyata kemarin guru mengatakan sebaiknya sebelum tidur kita sudah witir, karena Rasul selalu witir itu sebelum tidur. Jadi nanti kita tahajud, oh masih ada waktu, kita bisa hajat. Nah, ditambah lagi. Jadi selama ini Bunda jujur belum banyak sholat hajat. Terus tanya, bagaimana caranya? Guru, nah gini diajarin. Kemudian setelah sholat hajat itu kita disuruh berzikir. Ada yang namanya salawat apa sih namanya ya? Bentar. Salawat Umi. Apa itu salawat Umi? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Nah, itu. Ada salawat Umi, ada salawat macam-macam kan? Nah, itu diajarkan. Itu baru kemarin. Baru Bunda praktekkan 2 hari ini dari guru. Ya, setelah teleponan sama guru, ya Bunda juga bercerita, guru kok saya mengendor ya begini. Ya, saya tanya, oh ini lakukan ini katanya. Kebetulan itu adik kelas tapi dia udah menjadi kiai. Terus lakukan ini. Ya udah lakukan. Ternyata teman-teman bukan menyita waktu, tidak. Kadang-kadang kita berpikir kan, wah menyita waktu saya nih, saya harus kerja nih, saya harus ini, saya harus ini. Ya ternyata enggak, bisa kita lakukan sambil di perjalanan, dengan berbagai cara bisa kita lakukan. Dan bagaimana kita sebelum tidur itu ya rutinkan membaca Al-Muluk, kemudian 2 Al-Baqarah terakhir, kemudian terus berzikir atau berselawat sampai kita tertidur. Kalau kita terus berzikir atau berselawat sebelum tidur itu, tidur kita akan dihitung sama Allah dengan berzikir. Nah, dan di situ benar-benar Bunda rasakan, dengan semakin banyak kita tirakatan, itu tiba-tiba ada aja orang yang menghubungi. Ya kita nggak duga gitu loh teman-teman. Nah, inilah rezeki dari Allah yang kita tidak disangka-sangka, itu ternyata seperti itu. Oke, barangkali seperti itu. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Kalau enggak, ini kita sudah lebih kurang 1 jam. Halo, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam, dengan Mbak Rani silakan. Mbak Rani di mana nih? Di Malang ya? Pekalongan Bun. Oh Pekalongan, silakan. Oke Mbak Rani.
Bun, kan Waitiu kan banyak manfaatnya. Ya. Kan kadang orang punya apa namanya? Maksudnya ada yang buat ke wajah, ada yang buat profil kayak gitu. Sedangkan story kan macam-macam ya, Bun. Kita harusnya gimana, Bun? Oke. Maksudnya itu supaya mengena ke semua gitu ya. Ya, buatlah story kita bervariasi. Kan banyak apa namanya nih, testimoni ya di grup apa? Di grup testimoni ini kan ada di Telegram, teman-teman ikut di situ, nah bisa diambil, atau dari testimoni di grup itu diambil, nggak apa-apa. Jadi buat bervariasi, ya. Nah, yang pertama yang harus kita bangun adalah branding kita sendiri, teman-teman. Yang pertama itu branding kita dengan Waitiu. Jadi memproklamirkan dulu kepada orang bahwa kita itu jualan Waitiu. Itu pada tahap awalnya, ya. Dan itu bukan perkara mudah, teman-teman. Apalagi teman-teman yang belum pernah jualan, itu kayaknya sesuatu yang berat memberitahu orang itu kita jualan gitu ya. Nah, tapi harus dilakukan. Branding dulu bahwa kita, bagaimana kalau sampai terjadi, ini orang melihat kita itu Waitiu gitu loh. Orang ingat kita tuh, oh yang jualan Waitiu gitu. Nah, itu berarti udah terbangun brandingnya, teman-teman. Bagaimana di mana kita ketemu, oh Mbak yang jualan Waitiu ya, gitu. Nah, itu berarti brandingnya sudah terbangun ya. Begitupun variasi. Jadi lakukan, nanti akan semakin banyak orang yang melihat story kita, maka orang-orang yang melihat story itu disapa. Ya, disapa. Terima kasih sudah melihat story saya. Nah, kalau itu kita lakukan di status WA kita, ya itu kan berarti kan udah teman-teman yang sudah kita kenal. Makasih ya, lo udah lihat WA saya ya. Mungkin lebih akrabnya kita seperti itu. Terus, ayo dong dicoba dong produk saya. Udah bisa langsung begitu, nggak harus basa-basi yang gimana, karena dia udah teman kita gitu. Tapi kalau orang yang baru dikenal ya kita memperkenalkan diri dulu, ya. Jadi bikin aja bervariasi. Bisa jadi, nah kalau kita menuju begini teman-teman, kita tahu si A ini teman saya ini punya radang sendi. Bagaimana dia untuk ya kalau dia udah teman kita, tawarkan aja. Nah kalau dia belum mau, nggak apa-apa. Nah dengan kita menyapa dia, begitu besoknya kita bikin story, dia akan lihat. Karena akan masuk di HP-nya dia. Kalau kita udah lama tidak komunikasi dengan teman kita, nggak akan masuk story kita ke mereka. Ya, nggak akan terlihat, nggak akan melihat dia. Jadi banyak-banyak kita sapa teman-teman kita di sini supaya dia apa? Supaya kita begitu bikin status WA dia langsung masuk ke dia gitu. Ya. Jadi nanti nah pas kita setelah kita tawarkan dia belum mau, nggak apa-apa, tapi kita tahu dia punya radang sendi misalnya. Buatlah setelah menyapa dia itu buat testimoni tentang radang sendi. Nah, nanti dia akan lihat gitu loh. Kemudian kita liatin, oh dia udah ngelihat belum gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kita sampaikan aja apa yang kita tahu, ya apa yang testimoni itu gunakan. Karena mungkin kita belum punya banyak pengalaman, yang belum banyak bisa kita ceritakan tentang produk ini. Kita bisa menceritakan produk orang lain. Ya. Jadi kalau jangan teman-teman berpikir harus mendapatkan hasil dulu, baru kita mau bercerita ke orang, nggak harus begitu. Ya banyak orang yang berdagang yang dia sendiri tidak mengkonsumsi yang dia dagangkan. Banyak teman-teman. Contohnya apa? Pabrik rokok. Pemiliknya kan nggak merokok. Ya. Kemudian banyak lagi yang lain yang dia tidak menggunakan tapi dia berdagangkan. Ada seperti itu teman-teman ya. Jadi terutama bagi teman-teman misalnya benar-benar alergi yang parah terhadap ikan dan tidak bisa sampai sesak nafas, ya nggak bisa dipaksakan mengkonsumsi Waitiu. Tapi apakah teman-teman nggak bisa jual? Bisa, juallah testimoni orang lain. Ya, begitupun jangan menunggu hasil dulu. Wah, saya baru akan jualan kalau kulit saya udah kinclong. Jangan teman-teman. Kita baru begitu kita mulai langsung kita promosi ke teman. Lo udah konsumsi belum?
udah ngerasain hasilnya belum? Justru saya baru konsumsi ini. Kenapa? Muka saya flek. Nah, sekarang ini loh pengalaman orang-orang yang flek. Ya, saya yakin nanti juga saya akan mulai bersih flek saya, dan itu pasti butuh waktu. Jadi kita kasih testimoni orang. Ya, seperti itu. Mbak Rani, ya. Oke, teman-teman, ada lagi? Kalau tidak, ya Bunda rasa cukup pagi ini. Teman-teman jangan lupa ya bahwa kalau kita melambat itu yang kita koreksi diri kita. Ya, sudahkah kita melakukan hal yang sama? Jangan-jangan memang kitanya yang sudah pasti kita lebih sedikit melakukan dibanding dengan di saat kita hasilnya lebih banyak. Ya, nggak ada ceritanya kita lebih banyak melakukan terus hasilnya lebih sedikit, tuh nggak ada. Ya, kan ada istilah bahwa hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha kita. Betul nggak, teman-teman? Jadi ya udah, berarti mungkin usaha kita yang memang belum maksimal. Ya. Dan itu setelah Bunda koreksi diri, oh benar juga. Dulu pada tahap awal saya bisa menjual 200 box itu 5 hari, ternyata yang saya lakukan ini. Sekarang, memang tidak saya lakukan lagi itu. Padahal kan harusnya kita udah punya ilmu A, begitu untuk lebih kencang lagi kita A plus B. Nah, tapi enggak, kadang-kadang kita lupa. Kita melakukan yang baru B, yang A-nya ditinggal. Nah, ini pun kejadian. Begitu dia biasanya online-nya kencang, begitu sekalinya belajar offline, oh asik juga ya offline, lupa online-nya. Nah, akhirnya hasilnya juga melambat. Nah, itu pasti, teman-teman. Jadi nggak boleh ya kalau kita keahliannya online, ya dikencangin online-nya, belajar offline-nya. Begitu juga sebaliknya. Oke, teman-teman. Anda rasa cukup ya? Ini ada satu lagi. Oke, Mbak Rani ya. Jadi terus belajar, terus ya yang akan menyemangati diri kita adalah kita, ya bukan orang lain. Orang lain itu hanya membantu sifatnya. Yang seperti kemarin waktu kita kemarin acara offline kemarin yang Bunda sampaikan bahwa kita mengkondisikan seperti kita naik gunung. Ya, naik gunung kita ingin mencapai puncak. Ya kalau orang lain melihat apa sih enaknya naik gunung gitu. Terus kok mereka dengan semangatnya gitu. Padahal capek loh. Bagi orang yang nggak melihat indahnya sampai di puncak, dia akan mengatakan itu. Nah, tapi kan nggak ada orang naik gunung itu sendiri, teman-teman. Ya, hampir dipastikan nggak ada orang naik gunung itu sendiri. Dia selalu bergerombol. Untuk apa? Untuk saling menyemangati, untuk meringankan untuk sampai ke puncak. Nah, kita begitupun, kita tetap di komunitas kita, tetap di grup kita yang cari yang semangat-semangat, berkolaborasi dengan yang bersemangat, ya jangan terfokus kepada yang tidak semangat. Sekalipun itu mitra kita. Ya, tetap jaga kesemangatan kita, tidak boleh terpengaruh oleh orang lain. Kita yang menciptakan, ya kalau bisa kita yang menciptakan kondisi itu, kesemangatan itu, ya minimal kalau kita belum bisa menciptakan kesemangatan untuk orang lain, ya kita semangati diri kita dengan cara-cara seperti itu. Tetap berada di barisan, tetap dengan impian yang jelas, dan dengan kebersamaan itu nggak kerasa, teman-teman. Begitu kita sampai di puncak, oh ternyata enak juga ya. Oh ternyata saya bisa mencapai titik ini ya. Teman-teman akan merasakan itu nanti. Oke, terima kasih teman-teman. Tetap bersemangat, tetap menjaga faktor Y-nya, ya jangan pernah diizinkan diambil oleh orang lain, ya. Dan sudahkah teman-teman membuat faktor Y itu dalam bentuk visualisasi, di mana teman-teman bisa lihat setiap saat untuk tetap semangat, ya, dan pajang di rumah kita. Ya, pajang di rumah kita di tempat yang paling gampang teman-teman lihat, paling gampang teman-teman setiap hari itu yang paling mudah terlihat, ya, sehingga pajanglah di situ, kemudian lihat setiap saat dan beri waktu sebentar untuk melihat, wah kalau itu saya capai, wah itu salah satu juga untuk menjaga semangat kita.
Oke, teman-teman, tetap kita bercita-cita, berkeinginan menjadi manusia golongan pertama, kaya dan berilmu. Ya, insya Allah dengan kekayaan kita banyak bersedekah. Dengan ilmu kita pun kita bisa bersedekah dan kita tetap bisa berbagi dengan orang lain. Dan bukankah sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lain? Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lain. Ya, kita targetkan diri kita menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa besok diinfokan kepada grupnya agar di saat Miss Laili masuk kita bisa rame-rame teman-teman. Ya, dan jangan terlambat masuknya ya. Karena waktu Miss Laili itu sangat ketat sehingga kemarin alhamdulillah dia sudah memberikan waktu di hari Selasa untuk kita dan kita manfaatkan sebaik mungkin. Oke teman-teman, sampai ketemu besok pagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Terima kasih Bun. Salam sehat. Doain Oh iya, jangan pagi lupa ini ya saya. Bandung. Ya teman-teman Yes, untuk yang Bandung. Ya untuk Ya. Bandung tanggal 20. 20. Kemudian tanggal 18 Bunda ada di Jogja. Kalau teman-teman punya jaringan Jogja, Bunda siap offline, artinya bukan offline resmi ya, itu Jumat pagi sampai siang itu bisa bertemu Bunda, nanti bisa komunikasi. Kalau ada mitranya yang ingin dialog, kita ngobrol dengan Bunda, silakan berikan nomornya, karena itu adalah acara pesta akad nikah ponakan itu di Ibis Malioboro. Ya, jadi teman-teman boleh pertemukan dan Bunda bisa memanfaatkan waktu itu untuk ngobrol, dialog lah ya. Kita ya ketemulah minimal offline lah. Ya silakan. Mohon doanya Tanggal Bun. berapa Bun? Hari 18. Jumat di Jogja 18. 18. Nanti kontak-kontakan aja ya. 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 Ya silakan. Dan Bunda hanya memang 1 hari di sana. Kalaupun datang mungkin 17 sore Bunda datang. Kemudian 18-nya seharian di sana, 19 pagi udah balik karena harus bersiap juga. 19-nya itu balik lanjut ke Bandung. Ya. Oke. Mohon doanya Bun. Pagi ini Ya. berarti tes PCR Bun. Oh gitu. Ya, Ya. oke. Ya, insya Allah. Positif aja, positif. Insya Allah. Positif. Insya Allah hasilnya negatif. Bismillah. Ya. Ya. Terima kasih Bun. Positif aja di Assalamualaikum pikirannya. Sehat. Ya. Ya. Sehat. Oke, teman-teman, manfaatkan pertemuan Bandung ya. Dan Ya juga Jogja bisa. Kemudian dan selanjutnya untuk tanggal 27 sampai tanggal 4 nanti Bunda ada di Sumatera Barat. Ya, kalau ada mitra-mitra di Sumatera Barat boleh. Ya, kebanyakan di Kota Padang, tapi ada acara-acaranya karena kita acara ulang tahun grup ya. Jadi ada Payakumbuh nggak? Ada di Payakumbuh, tapi cuman baksos aja ya. Tapi nggak apa-apa, bisa dimanfaatkan lah, bisa diatur itu. Yang Bandung detailnya gimana, Teh? Yang Bandung hari Minggu jam 1. Nanti ini sama Mbak Pipit diumumkan. Kita Di juga mananya? buka pendaftaran. Kenapa tempatnya di Hotel Semerlang, Jalan Pasir Kaliki, tempat Fitri nginep dulu. Biar deket dari stasiun. Udah lupa gue yang kapan. Ya oke. Lama banget. Sebelahnya ada Hilton. Pokoknya itu dari stasiun deket banget gitu kalau teman-teman yang memang pakai kereta gitu. Ini tadi ada yang nanya tanggal 26 ada offline di rumah. Saya belum bisa pastikan teman-teman. Karena ini anak saya protes ini. Saya tanggal 28 sampai tanggal 4 di Sumatera Barat tapi bukan di rumah dia. Jadi saya kemungkinan Sabtu sore itu udah Sabtu itu udah berangkat ke Padang, Sabtu Minggu. Karena cuma 1 hari, Sabtu Minggu aja yang bisa berkumpul sama cucu-cucu saya di Padang. Jadi kemungkinan Sabtu ini tidak ada. Ya, Sabtu tanggal 26 itu kemungkinan tidak ada. Karena kalau bisa malah anak saya mintanya Jumat saya berangkat. Tapi lihat situasi nanti teman-teman. Ya. Oke.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.